Yo, what's up guys, welcome to Daily Talk. Ini merupakan segmen baru di mana kita akan membicarakan fakta kemajuan dari dunia perfilman. Di mana di episode pertama ini gue bakal bahas tentang Donghua yang merupakan sebutan dari anime versi Cina. Kalau anime itu kan sebutan untuk versi Jepang, untuk animasi dan juga kartun-kartun mereka gitu, bisa disebut kartun ya. Tapi ini memang akhirnya bikin kita harus ngungkap dan juga harus membicarakan lebih banyak lagi, karena memang pada faktanya di 3 atau 5 tahun terakhir animasi dari Cina ini bener-bener melejit. Puncaknya itu di tahun 2010 tuh udah mulai dikenal banyak orang, tapi mereka tuh sebenarnya udah ada sejak tahun 1920-an gitu. Dan kurang lebih memang umur mereka sama aja dengan anime Jepang, tapi memang anime Jepang lebih menarik pada kala itu. Tapi memang sejak tahun 2010 naik di 3 tahun terakhir ini Donghua benar-benar kayak menyita perhatian banyak orang yang sebelumnya memang akses ke Donghua ini terbatas, nggak sebesar akses ke versi Jepang. Dan sekarang terbukti banyak banget yang suka dengan Donghua ini. Gue bener-bener kayak heran awalnya, tapi pas gue nonton, loh kok enak gitu. Tapi jujur sama kayak teman-teman komentar di kolom komentar di video sebelumnya, bahwa kita tuh kurang terbiasa dengan logat dan bahasanya. Bukan gue menghina bahasa, tapi memang agak terdengar asing. Ike kimochi gitu. Pelafalannya tuh jelas banget. Mirip-mirip kayak Korea, dimana Korea juga sering kan annyeonghaseyo, udah jelas banget gitu. Dan di Korea sendiri, kalau mau kita bahas Korea juga, anime mereka juga luar biasa majunya, terutama Solo Leveling gitu ya. Meskipun dubbing bahasa Jepang tapi juga ada bahasa Korea gitu. Tapi ini menarik banget kemajuan animasi di seluruh dunia nih, terutama Korea, Jepang, Cina bener-bener lagi naik banget gitu. Tapi di video kali ini kita bahas dulu tentang Donghua Cina ini dulu. Buat teman-teman yang mungkin penasaran, apaan sih kalian, coba kalian search aja gitu 10 Donghua terbaik yang ada di Cina sekarang. Kalian tonton satu-satu. Gue merasa kalian pasti bakal tertarik gitu. Dan animasinya ya, meskipun kalau kita udah terbiasa nonton versi Jepang memang ada sedikit inspirasi dari Jepang, tapi ceritanya men, ini bener-bener kayak menarik. Gue nggak akan mau spesifik ngebahas tentang cerita anime-anime apa yang bagus di versi Cina, tapi gue mau membahas tentang kemajuan mereka kok bisa pesat kayak gitu. Terutama sejak tahun 2010 ini mulai bener-bener kayak cus 3 tahun terakhir boom, ini bener-bener meledak banget. Dan ternyata setelah gue search juga beberapa artikel, beberapa fakta-fakta tentang pemerintahan dari Cina, ternyata pemerintahnya juga ikut campur dalam arti positif, di mana mereka ngasih subsidi untuk modal bikin animasi di sana. SDM mereka glodok lagi, di universitas mereka kasih beasiswa, kasih gratis, di mana juga perusahaan-perusahaan juga mereka kasih subsidi, nggak yang pajaknya segede dari yang lainnya. Pantesan melejit karena memang pemerintahnya mendukung. Makanya gue bilang sebelumnya bahwa kalau pengen animasi kita Indonesia ini maju, dan juga khususnya juga perfilman Indonesia, pemerintah harus turun tangan. Ada aja yang komen, aduh pemerintah ngurusin ini ngapain juga ngurusin tentang pop culture dan sebagainya. Penting men, karena memang pop culture ini yang paling cepat diserap dan juga diterima, dinikmati oleh orang-orang dari negara lain. Kalau orang suka dengan kualitas animasi ataupun film kita, pasti orang mulai penasaran di mana sih Indonesia gitu, gimana sih kulturnya. Mereka bakal penasaran menikmati banyak karya kita. Setelah itu bakal datang ke Indonesia, visit Indonesia, dan akhirnya mendatangkan banyak sekali cuan. Kayaknya pemerintah kita nggak mikir sepanjang itu gitu ya. Memang ada beberapa support dari pemerintah, tapi nggak kelihatan dan nggak masif seperti kayak Cina gitu ya. Ya kalau kita bilang bahwa Cina mungkin lebih jauh lah kemajuannya, nggak bisa dibandingkan. Ya setidaknya mulai dari step awal dulu. Dan sekarang jujur nggak kelihatan Indonesia kayak gitu. Dan justru ada PH-PH yang idealis, yang pengen ngebangkitin itu aja yang bikin kita punya animasi yang menarik gitu. Salah satunya kayak Juki, kemudian yang terbaru gitu ya, ada Jumbo. Menurut gue itu sebuah langkah yang positif, tapi tanpa dukungan pemerintah terutama di bidang keuangan dan juga SDM mereka, ya percuma, kita nggak akan maju-maju gitu. Dan terbukti dengan Donghua, kemudian juga animasi mereka Neza yang jadi trigger gue bahas video ini adalah gila, keren banget gitu. By the way, Neza itu bacanya ternyata Nacha ya guys ya. Gue nggak tahu ya, gue bukan orang Cina, bukan Cindo juga ya. Dan faktanya memang film animasi Nacha 2 ini itu sekarang udah mulai dapat pendapatan kurang lebih $2 billion, dan sekarang dia udah mulai ngejar pendapatan dari Avatar The Way of Water, udah mulai setara dengan Avengers Infinity War. Dan salah satu aspek juga sebenarnya mereka udah rilis di negara mereka dengan penduduk yang 1 miliar orang lebih itu, dimana dapat 160 juta cuman sekitar 1 minggu penontonnya gitu, gila. Dan kabarnya juga di Indonesia tuh bakal rilis di awal Maret, belasan Maret kayak gitu, semoga aja. Tapi memang Cina ini
Jadi dari segi perfilman kurang banyak aksesnya di bioskop Indonesia. Mungkin minat kita untuk produksi-produksi Cina agak kurang karena memang lagi-lagi kendala bahasa yang agak bikin, bukan rasis ya ini ya, tapi memang kayak kosakatanya itu kita belum terlalu kenal ya, makanya harus banyak-banyak masuk kayak gitu supaya kita kenal dengan kayak kosakatanya, supaya kita juga terbiasa. Kita biasa kan sama Korea, sama Jepang, mentok-mentok mungkin Perancis kayak gitu, mentok-mentok juga ya ujung-ujungnya bahasa Inggris ya. Tapi di sini gue bener-bener kayak menertawakan Hollywood sih, terutama sekarang animasi Cina itu bener-bener kayak pencundangi gitu, kayak ngasih jari tengah kayak gitu sama Hollywood, dimana mereka sekarang kan bener-bener menurun gitu. Salah satu faktor kenapa Hollywood menurun adalah mereka terlalu banyak agenda woke yang maksudnya itu sebenarnya baik ya. Mereka pengen kayak keselarasan, relate untuk setiap negara, pengen mengangkat gender-gender yang mungkin selama ini di bawah, pengen kesetaraan di segala bidang sosial, pengen ngangkat hal-hal yang sebenarnya nggak normal diangkat untuk supaya normal, supaya adil. Pada faktanya kita yang nonton bukan pengen kayak gitu, kita nggak pengen serealistis mungkin kayak di dunia nyata. Kita pengen cerita yang menarik, nggak yang banyak ngangkat unsur politik lah, nggak yang banyak ngangkat unsur-unsur kayak sosial yang terlalu berlebihan. Faktanya dengan munculnya Nacha ini, akhirnya kita bisa melihat bahwa animasi yang sederhana itu justru lebih menarik, karena memang di Nacha 2 ini kan lebih mengangkat tentang mitologi, kayak pengenalan kayak kultur-kultur adat istiadat dari negara lokal tersebut, sehingga meskipun kita bukan dari negara tersebut, kita juga pengen tahu nih, oh kayak gitu ya, kayak gitu, dibandingkan kita pengen lihat nih emak bapaknya cowok semua gitu, emak bapaknya cewek semua, tiba-tiba punya anak tuh gimana ceritanya kan. Danco juga kayak gitu. Salah satu film yang bikin gue kesel banget yang pertama Lightyear ya, kemudian juga Strange Worlds, itu bener-bener kayak mereka nggak peduli sama ceritanya, tapi lebih banyak unsur yang woke ini yang dinaikkan, muak banget gitu. Dan bener-bener kayak nggak pantas ngasih unsur-unsur yang kayak gitu, terutama unsur LGBT masuk ke ranah anak-anak, ditonton banyak orang dan pengen ditanamkan sejak dini di belum waktunya mereka memilih gitu. Jangankan LGBT deh, ngomongin soal agama aja gitu, kayak mereka belum terlalu bisa memutuskan di umur di bawah-bawah kayak gitu. Menurut gue agak kurang pantas kalau dibuat berlebihan. Apalagi LGBT yang kayak gini, aduh, akhirnya membuat orang itu nggak relate. Yang tadinya pengen membuat orang jadi relate semuanya, akhirnya bikin orang muak dan pengen muntah. Ada banyak banget kasus-kasus, nggak cuman film animasi menurut gue. Film-film kayak Hollywood, apalagi kayak Disney, sekarang udah banyak banget tuh ya kesetaraan-kesetaraan yang tadinya karakter yang seharusnya kulit putih dijadikan kulit hitam. Itu maksudnya apa gitu? Mending kalian bikin karakter baru yang kulit hitam yang menonjol karakter utama, dibandingkan kalian kelihatan maksa bikin agenda-agenda yang kayak gini gitu. Nggak bagus tuh. Tapi dengan hadirnya karakter-karakter baru versi Cina yang bebas dari woke, bebas dari agenda-agenda, yang pengen ngasih cerita yang menarik dan puas untuk penonton, relate ke semua orang, akhirnya terbukti bahwa Nacha 2 ini terbukti melesat tinggi. Dan bahkan gue takutnya ini lama-lama kalau mereka udah rilis di Asia, di seluruh dunia juga, bisa-bisa ini menyaingi Avatar yang pertama. Jangan-jangan ya, hati-hati aja gitu. Kalau nggak Nacha pun mungkin bakal ada nih project-project dari Asia ataupun di berbagai dunia yang bukan dari Hollywood yang bisa naik nanjak, karena memang mereka fokus ke cerita, bukan soal agenda-agenda woke yang nggak jelas itu menurut gue gitu. Apalagi bikin cerita seperti itu hanya relate di beberapa orang, beberapa negara, dan nggak relate untuk semua orang. Bahkan gue inget banget, nggak usah jauh-jauh deh, yang sering kita bahas, si aktor dari Captain America yaitu Chris Evans sempat pas dia promo film Lightyear, dia bilang bahwa orang-orang yang memboikot film ini dan membuat dia nggak tayang, yang nggak suka dengan LGBT itu norak, intinya kayak gitu. Dan ini kayak kemunduran di zaman teknologi kayak gini. Apa? Kemunduran apa? Buktinya film kalian yang mundur gitu. Nggak usah jauh-jauh gitu. Menurut gue itu pada faktanya. Dan sekarang kenapa gue ngebet banget ngebahas tentang Donghua, ngebahas tentang animasi Cina, karena mereka belum membawa unsur-unsur yang kayak gitu. Dan kalau mereka juga ujungnya ikut-ikutan membawa konsep woke kayak gitu, selesai. Kalian pasti ingat deh dulu kasusnya kayak Mulan sama The Little Mermaid, yang memang kebanyakan agenda-agenda kayak gitu. Akhirnya apa? Mulan justru tenggelam di Tiongkok itu sendiri, yang dimana orang-orangnya juga dari bangsa China ataupun Tiongkok, ceritanya pun berlatar di sana juga ya, kurang lebih ya secara nggak langsung. Tapi akhirnya kan ditolak, di reject juga kan, karena memang terlalu banyak agenda-agenda globalisasi yang membuat
ini menjadi too much dan juga berlebihan. Mudah-mudahan Hollywood mulai mempelajari semuanya dengan banyaknya kualitas dari Asia, nggak cuma Asia ya, di seluruh dunia selain Amerika, itu udah mulai menampilkan karya-karya yang lebih sederhana dan terbebas dari hal-hal politik yang berlebihan, terbebas dari hal-hal woke yang berlebihan gitu. Kayak contohnya Parasite deh. Parasite kan ya siapa tahu film itu dari Korea gitu. Nah, akhirnya naik menang Oscar, dan kemudian terakhir sekarang Donghua, kemudian Nacha 2 juga benar-benar mendominasi di mana-mana. Udah selesai. Apalagi dengan Presiden Amerika Serikat yang terbaru sekarang, yaitu Donald Trump, yang juga mengatakan bahwa cuman ada 2 jenis kelamin di negaranya, laki dan juga perempuan. Tentu itu kan pengen membuat masyarakatnya lebih teratur lagi, karena terbukti selama ini dibiarkan, ya akhirnya jadi kayak gitu kan. Apalagi dengan adanya isu-isu transgender yang dipaksakan, ya gimana gitu. Gue nggak menyalahkan orang-orang yang transgender, itu hak mereka, tapi ketika dia ngajak orang lain untuk transgender, itu susah gitu. Dengan bikin film yang memframing ini bahwa ini bagus, itu sama saja kayak ngajak. Nah, yang ngajak yang dalam hal-hal yang kayak gini yang menurut kita jelek, itu yang nggak bagus itu. Jadi gue sebenarnya sangat senang dengan kemajuan dari teknologi dari Cina, meskipun bukan negara gue, bukan keturunan gue gitu ya. Tapi memang sesuai pepatah gitu ya, belajarlah sampai ke negeri Cina. Dan akhirnya kita juga sekarang di era sekarang terbukti kata-kata itu bahwa kita benar-benar belajar dari Cina, gimana mereka membentuk supaya kemajuan di mana-mana ini ternyata adalah dukungan dari pemerintah. Bahkan isu-isu terbaru gitu, dimana kayak CEO dari Alibaba, siapa ya, Jack Ma ya. Jack Ma sekarang lagi dipanggil untuk mereka bikin AI yang lebih maju lagi dan akhirnya bisa mengalahkan Cina gitu. Dan sekarang kan ada DeepSeek gitu kan. Gue sering juga pakai ya DeepSeek ya. Sebelumnya gue sering pakai ChatGPT, akhirnya gue sekarang lebih sering pakai DeepSeek karena juga agak terbebas dengan beberapa iklan dan tertentu gitu. Dan akhirnya gue lebih senang, nyaman kayak gitu. Dan jangan-jangan nanti ke depan akan ada juga aplikasi-aplikasi lain yang lebih gong lagi. DeepSeek ini cuma pancingan doang gitu. Jadi kita lihat aja ke depan. Menurut gue Indonesia harus belajar, terutama di bagian perfilman, karena kita di bidang ini. Gue pengen banget pemerintah sedikit tergugah untuk bisa menata dan juga mau ikut campur dalam hal SDM dan juga biaya gitu. So thank you buat kalian semuanya udah menyaksikan segmen baru kita, yaitu Daily Talk ini. Ke depan mungkin kita bakal berbicara dan juga ngobrol untuk ke orang-orang lain aja, nggak cuma di studio. Kita bakal ngobrol ke banyak orang, termasuk juga teman-teman gue. Mungkin kita bakal aja ngobrol gimana pandangan mereka terkait dengan dunia perfilman. Dan selalu pastikan kalian pantengin video-video terbaru kita sesuai dengan segmen-segmennya. Ada daily review, ada daily update, ada daily talk, dan masih banyak lagi nanti segmen-segmen baru yang bakal jadi kejuran untuk kalian semuanya. Buat teman-teman juga yang pengen jadi member atau pengen support kita, di link di bawah silakan kalian cek-cek aja di link deskripsi di bawah. Dan buat teman-teman yang nonton video ini tapi belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.